Gak selamanya, hardware yang lebih kenceng dan terbaru bikin HP-nya jadi lebih baik. Tergantung kokinya. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua HP yang range-nya hampir sama, yaitu Redmi Note 10 Pro versus Realme 8 Pro. Kira-kira gimana dengan hasil tesnya? Let's check this out! Kedua HP ini mempunyai pendekatan yang berbeda dari segi desain, di mana Redmi Note 10 Pro menyasar user yang suka dengan simple dan elegan dengan segala perlindungannya. Kalau Realme 8 Pro dengan desain yang edgy dan berani. Coba cek deh tampilan desain belakang mereka. Redmi Note 10 Pro looknya clean banget dengan finishing glossy, tapi bodi belakangnya udah berlapis Corning Gorilla Glass 5. Cuma yang jadi masalah pasti magnet fingerprint. Kalau Realme 8 Pro tampilannya agresif banget dengan tulisan Dare to Live yang besar banget, dibalut finishing doff dengan tekstur gradasi yang akan mantulin cahaya. Cuma bahannya dari plastik, tapi resisten terhadap bekas sidik jari. Untuk desain kameranya, keduanya juga cukup berbeda, di mana Redmi Note 10 Pro berbentuk persegi panjang yang mengakomodir 4 lensanya, dengan lensa utamanya yang cukup besar dan 3 lensa di bawahnya. Kalau Realme 8 Pro bentuknya kotak simetris yang menampung 4 lensa dibalut frame glossy yang di bawahnya terdapat LED flash. Di sisi depan, keduanya sama-sama menggunakan desain punch hole dengan perbedaan letak kameranya, di mana Realme 8 Pro ada di pojok kiri atas, sedangkan Redmi Note 10 Pro ada di tengah. Untuk perlindungan layarnya, Redmi Note 10 Pro menggunakan Corning Gorilla Glass 5, Realme 8 Pro juga pakai sih, cuma nggak tahu versi berapa. Untuk dimensi juga berbeda, di Redmi Note 10 Pro di 6,67 inch, sedangkan Realme 8 Pro di 6,4 inch. Feel pegang Realme 8 Pro juga cukup compact dan nyaman dibanding Redmi Note 10 Pro yang terasa lebih berat. Perbedaan fitur yang paling terasa yaitu fingerprint sensornya, di mana Realme 8 Pro udah in display yang lebih mewah pastinya dibanding Redmi Note 10 Pro yang masih ada di samping. Oh iya, Redmi Note 10 Pro ini juga punya Air Blaster, di mana Realme 8 Pro nggak punya. Terus kalau dilihat dagunya masih lebih tipisan Redmi Note 10 Pro. Dari segi display, sama-sama menggunakan Super AMOLED resolusi Full HD+. Yang membedakan refresh rate-nya, karena di Realme 8 Pro masih di 60Hz, sedangkan di Redmi Note 10 Pro di 120Hz. Ekspektasi kita, kirain secara warna bakalan sama aja. Ternyata kita salah. Redmi Note 10 Pro ini secara warna bener-bener kebanting. Warna Redmi Note 10 Pro ini anyep banget kalau disamping-sampingin sama Realme 8 Pro. Kontras banget sama Realme 8 Pro yang warnanya jauh lebih vivid dan HDR-nya lebih luas. Bahkan beberapa kali kita nemuin crash video saat memutar video HDR di YouTube. Ya mungkin ini bugs pada YouTube yang kurang kompatibel dengan MIUI. Kalau dari refresh rate baru deh jomplang. Redmi Note 10 Pro halus banget dibanding Realme 8 Pro yang biasa aja. Kalau dites di controllable area, kedua HP ini gak ada masalah sama sekali. Kalau untuk touch delay-nya, pas kita cek di multitouch-nya Antutu, Realme 8 Pro punya potensi ke arah sana dibanding Redmi Note 10 Pro yang aman-aman aja. Untuk speakernya, kedua HP ini mempunyai setup yang berbeda, di mana Redmi Note 10 Pro membawa stereo speaker, sedangkan Realme 8 Pro mono speaker. Kalau ditanya kenceng-kencengan, pasti kencengan Redmi Note 10 Pro, tapi bedanya nggak terlalu jauh. Perbedaannya itu ada di karakter suara. Redmi Note 10 Pro lebih ke deep, cocok untuk penyuka bass, kalau Realme 8 Pro lebih ke bright, cocok untuk yang suka treble. Untuk kelengkapan sensor kedua HP ini bisa dibilang sama-sama aja dari sisi kelengkapan. Untuk face unlock dan fingerprint sensornya sama-sama sudah presisi dan cepat. Cuma karena MIUI itu animasinya lumayan makan waktu, jadi Realme 8 Pro kelihatan lebih cepat. Kedua HP ini juga udah punya NFC, dan ini kayaknya cukup standar di range harga segini. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes, keduanya mendapatkan sinyal bar yang cukup penuh, dengan speed yang hampir mirip-mirip. Tapi kalau di resultnya, jitter atau delay transfer datanya pada Redmi Note 10 Pro lebih tinggi. Sedangkan untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan kedua SSID terjauh kita. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter.
Hasilnya Realme 8 Pro unggul karena lebih stabil di 4 bahkan di 5 bar dibanding Redmi Note 10 Pro yang berkisaran di 2-4 bar. Dan pas kita speed test pun masih lebih cepat Realme 8 Pro sedikit. Kalau untuk kecepatan storage-nya bisa dibilang beda tipis, dimana Redmi Note 10 Pro udah pakai UFS 2.2, sedangkan Realme 8 Pro di UFS 2.1, dan speed test-nya juga lebih cepat sedikit di Renote 10 Pro. Kedua HP ini membawa setup kamera yang mirip-mirip. Sama-sama membawa 108 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel lensa ultra wide, 2 megapiksel depth sensor. Perbedaannya ada di lensa makro, di mana Redmi Note 10 Pro di 5 megapiksel, sedangkan di Realme 8 Pro cuma di 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya sama-sama membawa 16 megapiksel. Untuk hasil fotonya, secara warna, di Renote 10 Pro cenderung flat dan datar, sedangkan Realme 8 Pro lebih hidup dan pop. Ini juga berlaku di HDR-nya, di mana Redmi Note 10 Pro lebih sempit dibanding Realme 8 Pro yang lebih luas. Autofokusnya juga lebih presisi di Realme 8 Pro, karena di Redmi Note 10 Pro kita sering miss. Untuk detail mirip-mirip sih, maklum sensornya sama. Saat kita aktifkan AI-nya, hasilnya Renote 10 Pro lebih kalem dibanding Realme 8 Pro yang over banget di saturasi. Untuk hasil depth sensornya lebih dalam dan lebih rapi di Realme 8 Pro dibanding Redmi Note 10 Pro yang agak dangkal. Untuk lensa ultrawide-nya menurut kita mirip-mirip, cuma di beberapa kesempatan Redmi Note 10 Pro lebih gelap dibanding Realme 8 Pro yang lebih konsisten. Untuk kondisi low light, secara pencahayaan dan detail masih lebih baik di Realme 8 Pro. Dan ini diperparah dengan night mode-nya, di mana Redmi Note 10 Pro kerasa kayak dinaikin brightness-nya aja dibanding Realme 8 Pro yang masih kasih saturasi agar hasil fotonya lebih hidup. Untuk hasil foto selfie-nya, sebenarnya hampir mirip-mirip, cuma warna dan detailnya sedikit lebih baik di Realme 8 Pro. Tapi kalau kita aktifkan mode potretnya, entah kenapa, walaupun kita sudah nonaktifkan mode beauty-nya, hasilnya masih aja halus di Realme 8 Pro dan muka kita agak lebih pucat. Pindah ke perekaman video kamera belakangnya, keduanya sama-sama bisa merekam di 4K 30fps tanpa IIS. Secara warna, lagi-lagi Redmi Note 10 Pro lebih flat dibanding Realme 8 Pro yang bahkan detailnya cukup jauh menurut kita. Terus agak lebih stabil dikit di Realme 8 Pro. Dan ini juga berlaku di 1080p 60fps-nya, baik secara warna dan detail. Kalau untuk hasil 1080p-nya dengan IIS pun hasilnya dari warna, detail, dan kestabilan juga lebih baik di Realme 8 Pro. Kalau untuk perekaman kamera depannya, sama-sama bisa merekam di 1080p 30fps dengan IIS. Hasilnya secara detail dan kestabilan mirip-mirip. Perbedaannya di warna, di mana Redmi Note 10 Pro masih ada sentuhan saturasi dibanding Realme 8 Pro yang flat profile. Kedua HP ini menggunakan chipset yang berbeda, di mana Redmi Note 10 Pro menggunakan Snapdragon 732G, sedangkan Realme 8 Pro menggunakan Snapdragon 720G. Kalau untuk RAM 8GB dan storage-nya di 128GB. Terus UI-nya, Renote 10 Pro menggunakan MIUI 12.5.2. Kalau Realme 8 Pro menggunakan Realme UI 2.0 yang sama-sama berbasis Android 11. Pertama-tama, kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 4 game, dan 6 aplikasi ringan. Di antaranya, CODM, Genshin Impact, PUBG Mobile, Mobile Legends, Netflix, TikTok, YouTube, Play Store, Instagram, dan Google Chrome. Hasilnya sama-sama bisa membuka 4 aplikasi terlebih dahulu.
Tapi Renote 10 Pro, 3 diantaranya game berat, walaupun perbedaannya cukup tipis. Kalau Realme 8 Pro cuma bisa membuka 1 game berat aja, untuk 2 sisanya seri. Lanjut ke multitasking, karena kedua HP ini RAM-nya udah di 8 GB, kita paksa buka 8 aplikasi, 2 game dan 6 aplikasi ringan, yaitu PUBG, Mobile Legends, Netflix, TikTok, YouTube, Play Store, Instagram, dan Google Chrome. Hasilnya, kedua HP ini sama-sama masih sanggup membuka 8 aplikasi tersebut tanpa reload. Sebelum masuk gaming test, kedua HP ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 60Hz. Brightness-nya di 80% dengan speakernya full, biar aci. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya sebelum dan sesudah gaming test maraton ini. Untuk tes di awal, hasilnya Realme 8 Pro mendapatkan skor di 340 ribuan dan Redmi Note 10 Pro di 330 ribuan. Dan yang berhasil menyelesaikan tesnya terlebih dahulu yaitu Renote 10 Pro yang terpaut 14 detik lebih cepat. Game pertama yang akan kita coba yaitu CODM. Kita main di kedua HP ini sama-sama di 35 menit. Settingan aman aja yaitu di low max. Walau udah pada bisa high max, tapi kita tetap gak percaya sih, kedua handphone ini pada sanggup. Terus kita main di 20 versus 20. Hasilnya secara experience, Realme 8 Pro lebih lancar di sini. Walau bisa dibilang sama-sama ada frame drop, tapi di Redmi Note 10 Pro ini lebih parah. Untuk suhunya sendiri, Redmi Note 10 Pro di layar 41 derajatan dan di back cover di 40 derajatan. Kalau Realme 8 Pro di layar 39 derajatan dan di back cover 38 derajatan. Untuk game kedua, kita main Mobile Legends selama 40 menit dengan settingan Ultra HFR di kedua HP. Di game ini kita sama-sama nggak menemukan kendala sama sekali. Keduanya sudah sama-sama lancar dan semua grafisnya terrender dengan baik, walau pas lagi rame maupun adu ulti. Untuk suhunya, Redmi Note 10 Pro di layar 41 derajatan dan di back cover di 40 derajatan. Kalau Realme 8 Pro di layar 38 derajatan dan di back cover di 37 derajatan. Untuk game ketiga, kita main PUBG Mobile selama 35 menitan di settingan balance ultra biar menantang. Hasilnya, feel bermain kedua HP ini bisa dibilang gak ada perbedaan yang signifikan. Keduanya sama-sama lancar, hampir gak ada frame drop juga. Untuk eranya pun kedua HP ini juga sama-sama responsif. Kalau untuk suhunya, Redmi Note 10 Pro di layar di 38 derajatan dan di back covernya pun juga 38 derajatan. Kalau Realme 8 Pro di layar di 39 derajatan dan di back cover di 37 derajatan. Masuk ke game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan rekomendasinya di low 30 fps. Hasilnya menurut kita tetap sama. Kalau udah lebih dari 2 jam, penyakit Redmi Note 10 Pro ini pasti turun. Cukup kerasa nge-lag-nya dibanding Realme 8 Pro yang masih antang-antang aja. Dan cukup nyaman lah untuk dimain Genshin Impact. Untuk suhunya, Redmi Note 10 Pro di layar di 43 derajatan, kalau di Realme 8 Pro cuma di 41 derajatan. Terus kita tes lagi skor AnTuTu-nya setelah bermain 2,5 jam lebih. Dan lagi-lagi terjadi, Redmi Note 10 Pro ini skornya turun menjadi 280 ribuan. Dan Realme 8 Pro tetap stabil di 340 ribuan. Ya, hardware boleh kencang. Kalau UI-nya buluk, bisa apa coba? Kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang lumayan jomplang, di mana Redmi Note 10 Pro di 5020 mAh dengan penerimaan daya di 33 watt, sedangkan Realme 8 Pro kapasitasnya di 4500 mAh dan untuk penerimaan dayanya di 50 watt. Kita coba dulu untuk pengecasan kedua HP ini. Kita isi dari 1% ke 100% dengan kepala charger bawaannya masing-masing. Hasilnya Redmi Note 10 Pro membutuhkan waktu 1 jam 9 menit, sedangkan Realme 8 Pro mendapatkan waktu di 48 menit aja. Untuk drain testnya, kita coba main 4 game dengan settingan speaker full dan refresh rate layarnya di 60Hz. Terus brightnessnya di 80%. Dan ini adalah follow up dari gaming test yang tadi kita lakuin. Yang pertama adalah CODM. Kita main selama 30 menit dengan settingan low max. Hasilnya Redmi Note 10 Pro berkurang 6% dari 97% ke 91%. Begitupun Realme 8 Pro berkurang 6% dari 97% ke 91%. Terus untuk Mobile Legends selama 40 menit dengan settingan Ultra HFR. Hasilnya Redmi Note 10 Pro berkurang 8% dari 91% ke 83%. Sedangkan Realme 8 Pro berkurang 7% dari 91%
81% ke 84%. Untuk game ketiga yaitu PUBG Mobile. Kita main selama 35 menit dengan settingan balance ultra. Hasilnya Redmi Note 10 Pro berkurang 7% dari 83% ke 76%. Begitupun Realme 8 Pro berkurang 7% dari 84% ke 77%. Dan game terakhir yaitu Genshin Impact. Kita main selama 30 menit dengan settingan low 30 fps. Hasilnya Redmi Note 10 Pro berkurang 8% dari 76% ke 68%. Sedangkan Realme 8 Pro berkurang 9% dari 77% ke 68%. Wih, manajemen dayanya Realme 8 Pro ini boleh juga bisa ngimbangin Redmi Note 10 Pro. Apa Redmi Note 10 Pro yang jelek ya di manajemen dayanya ya? Dari hasil tes tadi, kira-kira kalian masih yakin spek di atas kertas itu mutlak jadi yang paling mendang-mending? Redmi Note 10 Pro ini atau kebanyakan produk Xiaomi lah? Kalau diibaratkan kayak koki amatir dengan bahan-bahan yang mewah. Kelihatannya menggiurkan, pasti cobain ada aja yang kurang. Kalian tuh harus nambahin bumbu-bumbu lain supaya produknya sesuai dengan selera kalian. Kayak custom room, install Gcam, dan lain-lain. Ya wajar lah, mereka cuma jual hardware. Itu doang yang jadi nilai jual mereka. Advan, kalau punya privilege kayak Xiaomi yang disupport sama pemerintahannya, mungkin juga bisa bikin produk kayak Xiaomi. Sedangkan merek lain, mungkin yang kalian sering ledekin overpriced dan lain-lain, mereka tuh jual sesuai dengan harga. Ada experience yang ditawarkan lewat UI-nya. Gak melulu masalah performa untuk ngegame. Yang datang ke kalian itu pas, sesuai dengan peruntukan produknya. Padahal ya, UX itu krusial loh. Apple mahal bukan karena jualan hardware atau inovasi, tapi dia jual kenyamanan OS-nya. Dan mereka naruh harga yang nggak ngotak, tapi laku aja tuh. Sekali lagi jangan baper ya, kedua HP ini layak kok kalian beli. Kalau kalian punya waktu lebih buat ngotak-atik HP, beli Renote 10 Pro aja. Kalau kalian sibuk, gak punya banyak waktu, dan kalian punya uang lebih, ambil Realme 8 Pro. Simple, tinggal pakai. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!